Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, dengan diturunkannya hujan. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk datang ke sebuah majlis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat dan juga kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita beserta keluarga kita dari kejelekan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan bab yang kelima, yaitu bab muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat yang keempat yang menunjukkan kepada muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan penggalan ayat dari surat Al-Fajr, ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Maha mengawasi. Ikhwati fillah hafizakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua penekanan sekaligus. Yang pertama adalah dengan inna, yang artinya adalah sesungguhnya. Yang kemudian yang kedua, Allah tekankan lagi dengan lam taukid, labil mirsad, yang maknanya bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu sungguh Maha mengawasi. Maka sisi pendalilan dari ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar Maha mengawasi, maka yang dimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ketika Ustadzuna Al-Fadil Abu Abdillah Ahmad Zainuddin Al-Banjari membahas tentang apa kalimat yang paling umum, kalimat umum yang paling umum. Ya. Ada pada kesimpulan bahwasanya kalimat umum yang paling umum adalah syai'un, ketika dia itu datang dalam keadaan nakirah, dalam siap nafi, peniadaan. Ya, maka pengawasan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, baik yang ada di langit
dan yang ada di bumi. Maka ketika kita mengetahui dan meyakini bahwasanya pengawasan Allah benar-benar, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, maka itu akan menimbulkan sikap muraqabatullah, yaitu sifat atau sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sisi pendalilan ayat yang berkaitan dengan bab muraqabatullah. Ya, bahwa ketika kita mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, yang pengawasan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu baik itu di langit maupun di bumi, maka itu akan menimbulkan sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat ini untuk menutup kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya yang ada di dalam surat Al-Fajr, yaitu kisah tentang kaum 'Ad, kemudian kaum Tsamud, dan juga Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, yang pertama adalah kisah tentang kaum 'Ad, yang mana mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa. Mereka memiliki kekuatan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum sebelumnya, sehingga mereka bisa membangun bangunan gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang megah, yang tiang-tiangnya itu sangat-sangat kokoh. Makanya Allah Subhanahu mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak pernah diciptakan sebelum mereka di muka bumi ini. Ya, akan tetapi mereka kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong. Tatkala mereka bisa membangun gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang kokoh, mereka kemudian mengatakan, Man asyaddu minna quwwatan. Ya, mereka sombong bahwasanya apa yang mereka lakukan, kekuatan yang bisa membangun gedung yang tinggi, gedung yang kokoh, itu murni adalah kekuatan dari mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, gedung-gedung yang mereka hancurkan. Ya, mereka ditimpa dengan bencana yang sangat luar biasa, yaitu suara yang sangat dahsyat. Suara yang sangat dahsyat. Adapun kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thamud alladhi jahabu zakhra fil ba'd wa thamud alladhi jahabu sakhra bil wad. Ya, adapun kaum Tsamud, ya, yang mereka adalah kaum yang setiap kali datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, maka mereka mendustakannya. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah engkau kecuali seorang penyihir dan seorang gila, seorang yang gila. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Ya, demikianlah tidaklah yang datang kepada orang-orang sebelum kalian dari utusan kami kecuali mereka mengatakan bahwasanya engkau adalah tukang sihir, engkau adalah orang yang gila. Tatkala datang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mereka sombong. Ya, mereka meninggalkan utusan tersebut. Kemudian ada pun Fir'aun bersama bala tentaranya, ya, di mana Fir'aun Allah sebutkan sungguh sangat melampaui batas. Dirinya mengaku adalah seorang Tuhan, bahkan memerintahkan kaumnya untuk menyembah dirinya dan memerintahkan kaumnya untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup cerita tersebut dengan firman-Nya, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, sungguh Maha mengawasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawasi bagaimana, ya, perbuatan orang-orang terdahulu. Karena mereka melampaui batas, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan juga apapun yang telah mereka hasilkan dari bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan. Kemudian ikhwati fillah hafizakumullah, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dari kisah kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun bersama bala tentaranya, yaitu bahwasanya sikap muraqabatullah bisa menjadikan seseorang senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seseorang dia mungkin tergelincir atau mungkin dia salah jalan, kemudian dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, maka dia akan segera kembali kepada jalan yang lurus. Dan kita lihat bagaimana kisah-kisah yang tadi, ya, karena disebabkan mereka tidak memiliki sikap atau sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka, ya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan kerusakan di muka bumi, ya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Maka faedah yang sangat bagus dari ayat ini adalah sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat seseorang senantiasa istiqomah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.